Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ini di sini ingin menjawab yang dipertanyakan hari kemarin ya. Empat hal apa yang harus dipegang oleh manusia? Yaitu salah satunya satu ilmu, kedua apa? Amal, ketiga apa? Dakwah, keempat apa? Sabar ya gitu. Baik itu yang harus dipegang oleh kita semuanya, yang harus diketahui dan dipegang kita semuanya ya. Kenapa nomor satu harus ilmu? Karena sesuatu yang diucapkan atau dinasehatkan atau diberitahukan itu harus berdasarkan dengan ilmunya. Jangan berkata sesuatu tanpa ilmu. Jadi sesuatu pun itu harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Nah, dengan ilmu ini kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil gitu. Makanya harus satu itu dengan ilmu gitu. Coba bayangkan kalau sesuatu kita mau bikin pisang goreng atau masak nasi, kalau nggak tahu ilmunya nggak akan jadi gitu ya. Bagaimana caranya, nggak tahu cara bikinnya, itu tidak akan nyambung gitu kalau tidak dengan ilmunya. Itu dari hal yang terkecil ya, apalagi ini soal akidah, agama atau tentang tentang menuju bahagia, selamat dunia dan akhirat kita gitu. Kalau tanpa ilmu seakan kita benar tapi salah gitu. Nah, salah satunya harus dengan ilmu. Contoh salah satunya kita harus berkerudung lah intinya mah sebagai muslim gitu ya. Kan kebanyakan buat apa cara dikerudung kalau misalkan kita hatinya busuk, hatinya jelek, terus hatinya irian, dengkian, katanya untuk apa dikerudung itu kalau sikapnya jelek, tingkahnya jelek. Nah, ini salah yang penilaian ini seperti itu salah ya. Kenapa harus salah? Karena kerudung itu wajib, perintah dari Allah yang harus dikerjakan. Seperti kita mengerjakan sholat. Kalau tidak sholat gimana perasaan kita? Nggak enak kan? Nggak santai. Terus nggak bimbang kalau belum sholat kan? Nah, kenapa ketika yang wajib ini bahwa kita harus berkerudung, kok bisa santai gitu? Kok bisa santai gitu ya? Sebentar. Sedangkan bahwa kerudung itu juga wajib gitu. Ya itu tutup aurat intinya, makan di surat Al-Ahzab ya. Ya ayuhan nabiyyu qul liwajhika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudina alaihinna min jalabibihin dalika adna ayyurafna fala yudain. Ya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka dapat dikenali dan tidak diganggu. Kenapa di dalam ayat itu tidak dapat agar bisa dapat dikenali? Karena tahu mana muslim, mana kafir, gitu kan? Kalau ini kan ayat disebut pedas-pedas, tapi itu kenyataan gitu. Tapi bukan kita berarti mengkafirkan orang, jangan juga seperti itu. Cuman berdasarkan ayat ini, kalau bahasa kafir itu kan menolak ayat dari Allah gitu ya. Ketika Allah menyuruh ini terus kita tolak atau kita bantah, itu kan kafir, itu kan istilah menolak ya. Kalau di sini kan ekstrim banget ya, kalau kafir itu dikatakan bahasa orang berarti bukan Islam atau apa gitu, ekstrim banget kalau bahasa itu mah. Tapi di sini mah kita hanya mengingatkan bahwa berkerudung itu sama wajib dengan sholat. Ketika kita tidak mengerjakan sholat
bagaimana kita risihnya, belum bimbangnya, terus nggak enaknya kan, karena itu tahu kewajiban gitu yang harus dikerjakan. Nah, kenapa ketika kita belum dikerudung atau bebas melihatkan aurat ke orang lain, kita itu aman-aman saja, padahal itu yang diperintah oleh Allah, salah satunya di surat Al-Ahzab, terus surat An-Nur dikuatkan juga ya, siapa saja yang boleh melihat aurat kita gitu. Jadi jangan dipahami harus bersih dulu hati, harus baik dulu akhlak. Kapan kita mengerjakan nutup aurat? Katanya gini, ada yang mengatakan bahwa cina apa tuh kelakuannya juga kayak gitu katanya, tutup ya kerudungnya aja dulu hatinya kan, adalah yang macam-macam keseliweran seperti itu. Nah ini jangan sampai kepada pemahaman itu ke dalam diri kita ya. Nah saya diluruskan bahwa berjilbab itu wajib seperti bagaimana wajibnya sholat puasa gitu ya. Kalau misalkan kalau zakat bagi yang mampu ya, kalau ini makan kita mah insya Allah mampu kalau dalam kerudung mah gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak kerudung-kerudung yang murah tapi besar gitu ya. Nggak ada alasan untuk tidak berjilbab. Nah, ini karena perintah Allah, samina wa atona, siap, samina wa atona, taat dan patuh kepada perintahnya. Gitu aja niatnya karena Allah. Masalah akhlak, masalah kelakuan, itu mah nanti juga ngikutin. Kan dia berbuat seperti itu, mungkin ada sesuatu hal yang harus diluruskan atau ada masalah atau apa. Kita jangan mengklaim seseorang dengan kejelekannya, akhlaknya atau gimana nya, jangan ya. Yang penting mah kita sorot apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Itu aja dulu, fokus gitu ya. Nah, salah satunya untuk dalam metode saya hari ini eh, untuk menegaskan untuk berjilbab itu kewajiban perintah dari Allah, seperti sama dengan halnya perintah sholat puasa ya. Kalau zakat kan bagi yang mampu ya, bagi yang punya gitu. Kalau zakat gitu. Kalau sholat misalkan tentang tutup aurat, terus tentang puasa itu kan kewajiban yang harus dikerjakan. Kalau misalkan tidak dikerudung, terus kita aman-aman saja, terus membuka aurat kita, bagaimana itu? Satu walai saja ya Allah, siksaannya takut sekali ya. Kita menyayangi, kita saling menasehati, bagaimana itu dosanya gitu. Apalagi ini tiap hari, tiap jam, tiap menit kelihat aurat kita sama orang, itu hitungan berapa yang harus dihitung dosa kita. Yang namanya wajib kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Dosa kita sehari-hari ketika tidak memakai kerudung atau membukakan aurat kita ke siapa saja, bukan muhrim kita. Bagaimana dosa kita numpuk setiap detik, setiap menit, setiap hari. Numpuk. Kalau misalkan kalau sholat 5 waktu, tidak sholat 1 waktu, dosanya 1 waktu itu. Kalau misalkan kita membuka aurat, dilihat sama orang berhari-hari, berjam-jam, bermenit-menit, dari berapa ribu orang memandang, misalkan berapa bukan muhrim melihat kita, itu dosanya masya Allah ya. Jangan menyepelekan lah gitu, jangan maksudnya jangan atau menyingkirkan sesuatu yang harus kita kerjakan dari Allah, terus kita menepisnya atau ngalumayankeun, kalau bahasa Sunda nama yang menyepelekan gitu. Kalau menyepelekan kan terlalu gak enak gitulah, kasar gitu. Ya itulah ya, bahasa itu yang tepatnya gitu. Jangan menyepelekan satu ayat pun dari Allah. Kita ini saling saling mengasih tahu, saling itu sesuai ada perintahnya Allah juga, bukan kita sudah hebat, bukan kita sudah taat ya, tapi saling watawasabil haq watawasabil sabr, itu aja.